Halo semuanya dan selamat datang di Panduan Visual ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang sangat penting, penuh dengan hikmah, dan jujur aja ya, kadang-kadang bisa terasa lumayan membingungkan buat banyak dari kita. Kita akan membedah aturan dan hukum seputar darah wanita dalam syariat Islam. Ini tuh topik yang benar-benar nempel sama keseharian para muslimah. Dan kalau kita udah paham betul aturannya, wah itu bakal ngasih ketenangan yang luar biasa banget dalam ngejalanin ibadah kita sehari-hari. Nah, biar enak dan terstruktur, kita udah siapin 5 poin utama nih. Pertama, kita bahas pentingnya fikih darah wanita. Kedua, 3 jenis darah utama. Ketiga, definisi spesifik dari haid, nifas, dan istihadah. Keempat, batas awal usia haid. Dan yang terakhir, kita bakal lihat perbedaan pendapat para ulama tentang batas usia tadi. Oke, langsung aja yuk. Masuk ke bagian pertama, pentingnya fikih darah wanita. Topik ini, biarpun kadang kelihatannya rumit karena banyak detailnya, sebenarnya adalah kunci yang sangat fundamental buat kehidupan sehari-hari seorang muslim. Islam itu sangat indah, tidak membiarkan persoalan fitrah biologis ini mengalir gitu aja tanpa aturan dan bimbingan yang super jelas. Dan omong-omong, penjelasan kita hari ini tuh nggak sembarangan ya. Kita merujuk langsung pada buku Hukum Darah-Darah Wanita, karya Ustadz Isnan Ansori. Materi ini diambil dari literatur yang benar-benar solid, komprehensif, dan merangkum pandangan ulama secara sangat proporsional. Jadi, Anda bisa tenang, karena semua yang kita pelajari hari ini punya pijakan syariat yang sah dan kuat. Terus, pertanyaannya, kenapa sih kita harus repot-repot belajar sedetail ini? Coba Anda bayangkan, salah nentuin jenis darah aja, itu efeknya bisa langsung ke sah atau enggaknya ibadah-ibadah krusial kita loh. Mulai dari kewajiban sholat, puasa, tawaf di Baitullah, hukum baca Al-Quran, aturan hubungan suami istri, sampai nentuin masa idah. Itu semua bergantung mutlak sama pemahaman kita soal darah ini. Kelihatan banget kan sekarang, kenapa pengetahuan ini tuh wajib banget dikuasai. Oke, bagian kedua, 3 jenis darah utama. Setelah kita tahu betapa pentingnya materi ini, para ulama itu sebenarnya sudah sepakat kalau darah yang keluar dari tubuh wanita itu secara garis besar terbagi ke dalam 3 kategori utama. Dan ini membawa kita ke bagian ketiga, definisi haid, nifas, dan istihadah. Kita bakal bedah definisinya satu persatu dengan cepat, supaya nggak ada lagi sisa-sisa kebingungan di benak kita. Pertama, haid. Simpelnya, ini adalah darah yang keluar dari ujung rahim wanita setelah dia masuk usia balik. Poin yang harus banget digarisbawahi di sini adalah haid itu terjadi karena keadaannya sehat, benar-benar normal, nggak ada indikasi penyakit sama sekali, dan dia punya jadwal atau siklus yang udah dikenali. Jadi ini murni fitrah biologis alami. Yang kedua adalah nifas. Nah, kalau ini pasti udah banyak yang familiar ya. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Eksklusif banget, cuma berkaitan sama proses persalinan aja. Jadi dari segi fungsinya, nifas ini gampang banget dibedain dari haid kan? Dan yang ketiga, ini nih yang sering banget bikin pusing dan memicu banyak pertanyaan. Istihadoh. Istihadoh itu apa sih? Ini adalah darah penyakit yang mengalir dari dasar rahim yang dalam istilah fikihnya disebut a'dul zon. Kata kuncinya di sini adalah darah penyakit. Ini yang secara tegas misahin istihadoh dari sifat normalnya haid dan nifas. Jadi, biar gampang nempel di ingatan, kita rangkum gini. Haid dan nifas itu proses yang normal. Haid karena siklus rutin, nifas karena melahirkan. Dua-duanya adalah proses yang sehat. Tapi kalau istihadah, itu karena sebab yang nggak normal alias penyakit. Ketiganya memang sama-sama keluar dari rahim. Tapi karena sebab awalnya beda, nanti implikasi hukum ibadahnya juga bakal beda banget. Lanjut ke bagian keempat, batas awal usia haid. Ini menarik nih. Kapan sih secara sah di mata hukum Islam, seorang anak perempuan itu mulai bisa dibilang mengalami haid pertamanya? Ini persis di mana hukum syariat itu bersinggungan langsung dengan realitas biologis. Jawabannya adalah 9. Yap, mayoritas ulama menetapkan batas minimalnya adalah setelah genap berusia 9 tahun. Tapi tunggu dulu, catat baik-baik ya. 9 tahun di sini itu ngikutin kalender Qomariyah atau kalender Hijriyah. Kenapa ini krusial? Karena kalender Qomariyah itu kan lebih pendek dari kalender Masehi yang biasa kita pakai sehari-hari. 1 tahun Qomariyah itu cuma 354 hari. Jadi, secara Masehi, usianya itu belum nyentuh 9 tahun pas. Terus, dari mana ulama dapat angka 9 ini? Nggak sembarangan. Ketentuan ini bersumber dari riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, bila seorang wanita muda telah mencapai usia 9 tahun, maka dia adalah seorang wanita dewasa.
Riwayat ini tuh dipahami sama para ulama sebagai penanda utama kalau di usia itulah secara biologis anak perempuan udah berpotensi banget ngalamin haid. Nah, konsekuensi hukum dari batas usia 9 tahun ini tuh langsung kerasa loh. Kalau misalnya ada anak perempuan yang keluar darah, dan biarpun secara fisik darahnya mirip banget sama darah haid, tapi kalau usianya belum genap 9 tahun, Komariah, tebak statusnya apa? Secara syariat, itu bukan haid. Otomatis, darah itu dikategorikan sebagai istihadhoh. Dan efeknya, aturan ibadahnya belum berubah. Kewajiban sholatnya sama sekali belum gugur. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, perbedaan pendapat batas usia. Kalau dengar kata perbedaan pendapat, jangan langsung mikir, ini bikin pusing ya. Malah sebaliknya. Ini adalah bukti dari luasnya rahmat syariat dan betapa kayanya pemikiran intelektual para ulama kita saat membedah detail-detail biologis. Para ulama emang sepakat di angka 9 tahun, tapi mereka beda cara nerapinnya. Mazhab Hambali pakai metode yang namanya tahdid, alias batasan yang super kaku dan tepat. Maksudnya si anak harus benar-benar genap 9 tahun penuh. Titik. Di sisi lain, mazhab Syafi'i pakai metode takrib atau pendekatan perkiraan yang agak lebih fleksibel. Logika di balik pendekatan mazhab Syafi'i ini luar biasa detail. Mereka ngasih semacam kelonggaran atau toleransi kalau darah keluar kurang dari 16 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-9, itu tetap dianggap haid. Kenapa spesifik kurang dari 16 hari? Karena secara biologis waktu segitu tuh dianggap nggak cukup buat ngelewatin satu siklus haid penuh plus masa sucinya. Jadi kalau darahnya muncul di jeda waktu sekecil itu sebelum dia genap 9 tahun, statusnya tetap sah sebagai haid. Observasi yang bener-bener brilian dan teliti banget ya. Wah, luar biasa banget. Kita udah bahas tuntas, dasar-dasarnya sampai ke detail definisinya. Anda sekarang udah punya pijakan yang benar-benar kokoh. Nah, sekarang coba pikirin pertanyaan ini. Setelah kita bisa ngebedain secara pasti ketiga jenis darah tadi, apa saja sih larangan ibadah spesifik yang berlaku pas masa haid dan nifas itu tiba? Memahami definisi-definisi yang baru aja kita obrolin ini adalah pondasi wajib buat ngejawab pertanyaan itu. Pengetahuan ini secara harfiah adalah kunci buat bikin ibadah Anda lebih tenang dan mantap. Terus semangat belajarnya ya, jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.